Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Samsudin. Kali ini kita akan berbicara tentang pelaporan CSR. Dalam kesempatan kali ini berbicara tentang pelaporan CSR berupa laporan yang berkesinambungan atau sustainable report, yang berarti dilaporkan secara terus-menerus agar laporan tersebut memuat informasi kegiatan CSR sebuah perusahaan atau laporan tersebut memiliki pedoman yang sebagaimana standar. Kemudian yang berikutnya dapat secara singkat kita berbicara tentang sustainable report. Seperti yang pernah disinggung dalam pertemuan sebelumnya, yang dimaksud sebagai sustainable report atau laporan berkelanjutan adalah bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkap bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di dalam proses kerja lingkungan sosial, meliputi tata kelola dan juga sebagai sarana untuk akuntabel. Ada 3 aspek utama yang perlu dijabarkan dalam kesempatan ini: aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Yang kedua adalah terinspirasi sebagai analisis SWOT. Pada bagian ini Anda memiliki untuk menjelaskan penilaian dampak yang tidak dilakukan untuk didefinisikan dampak negatif organisasi dan juga sebagai risiko bisnis tersebut. Identifikasi pemangku kepentingan dan juga masalah apa yang sedang mereka khawatirkan. Analisa material pada poin ini dari waktu berikutnya. Dalam setiap kemajuan dari waktu ke waktu diidentifikasi melalui indikator dan juga melakukan proses cerita dan juga gambar yang menarik mengenai strategi keberlanjutan, sehingga membuat karyawan lebih termotivasi dan juga bekerja. Selain itu, komponen ini juga dapat memberi fungsi untuk mengajak investor supaya mau menanamkan modal serta mengajak NGO atau LSM supaya bersedia berkolaborasi di dalam praktek. Kemudian aspek yang berikutnya adalah penerimaan CSR. Langkah-langkah dalam CSR yaitu perencanaan, kemudian persiapan, kemudian pengungkapan, evaluasi, pelaporan. Sebagai langkah penerapan CSR, perencanaan tentunya ini sebagai proses untuk kita melakukan. Kemudian di dalam audit CSR, audit CSR ini dibutuhkan untuk meliputi proses lingkungan, yaitu secara sosial ekonomi dan juga biasa yang disebut sebagai audit. Ini bekerja termasuk di dalam pekerja sosial dan juga konsultan atau sebagai analis kebijakan. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Edi Suharto untuk mengatakan audit sosial melibatkan aspek lingkungan sosial. Kemudian berikutnya adalah manfaat laporan berkelanjutan CSR. Manfaat laporan berkelanjutan CSR secara internal, secara umum merupakan laporan berkelanjutan bagi pihak internal untuk memperkirakan perusahaan. Kemudian pada intinya proses berikutnya adalah bagaimana manfaat dari sustainable report bagi pihak internal. Ini kita mampu untuk meningkatkan pemahaman terhadap risiko, kemudian hasil laporan juga mempengaruhi terhadap strategi dan juga terhindar dari kegagalan
lingkungan sosial, dan juga tata kelola. Dan yang terakhir adalah bagaimana dapat membangun kinerja antara organisasi dan juga sektor lain. Untuk pertemuan kali ini, semoga pembahasan tentang pelaporan CSR dapat berguna, baik itu sebagai perusahaan secara internal maupun eksternal, sebagai pengetahuan untuk kita juga bisa mampu untuk menerapkan di dalam praktek lapangan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.